Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Ramadhani. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Gerakan Literasi Sekolah terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 5 Sekolah Dasar Negeri 023 Pandaujaya, Kabupaten Kampar. Nah, adapun latar belakang yaitu pendidikan merupakan suatu peran yang sangat penting dalam kelangsungan kehidupan manusia, karena pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Nah, membentuk manusia seutuhnya dan menjadikan dirinya sebagai diri sendiri yang nantinya akan membentuk pertumbuhan kemampuan, bakat, karakter, ataupun watak. Menurut Mulyasana, tahun 2015, halaman 2, pendidikan berefek pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran, dan perilaku yang bukan hanya sekedar persoalan tentang mentransfer ilmu, teori, dan akademik, melainkan pendidikan juga merupakan proses pembebasan siswa dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 juga menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kegiatan di bidang pendidikan tentunya tidak terlepas pada proses belajar mengajar. Seseorang dapat memperoleh dan mengembangkan pengetahuannya tersebut tentunya harus melakukan proses belajar. Kegiatan belajar tentunya dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, terutama di sekolah. Sekolah pun merupakan lembaga formal, salah satu tempat di mana seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, melainkan juga dapat membangun karakter secara terarah, serta tempat yang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Efektivitas kegiatan belajar tentunya sangat penting sebagai keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan tertentu yang nantinya akan menjadikannya sebagai sumber daya manusia yang berkualitas. Namun agar memperoleh kegiatan belajar yang efektif, tentunya sekolah harus memberikan pendidikan yang bermutu. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud meningkatkan mutu pendidikan dan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, membuat suatu terobosan yakni Gerakan Literasi Sekolah. Gerakan Literasi Sekolah yaitu gerakan dalam menumbuhkan gemar literasi atau membaca selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai yang berguna untuk memenuhi akan informasi dan bacaan, serta melalui gerakan literasi ini sebagai langkah yang nyata untuk membangkitkan rasa peka terhadap pendidikan dan siswa dapat terdidik dengan baik. Gerakan literasi sekolah juga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan budi pekerti yang telah dicantumkan dengan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015. Nah, menurut Teguh, dalam Yunianika dan Suratinah tahun 2019 halaman 498, gerakan literasi sekolah lebih dari sekedar membaca dan menulis, namun juga mencakup keterampilan berpikir. Adapun menurut David dan Ramadan tahun 2020 halaman 1430, gerakan literasi sekolah salah satu inovasi pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui budaya membaca yang dikaitkan dengan berbagai kemampuan. Nah,
Kemendikbud dalam Yunanianika dan Suratina tahun 2019 halaman 498 menjelaskan bahwa gerakan literasi sekolah adalah upaya yang dilakukan yang bertujuan menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran di mana warganya literasi seumur hidup melalui partisipasi masyarakat. Literasi yang dimaksud yakni kemampuan dalam memahami dan menerapkan beragam teks dalam kehidupan di masyarakat, serta menjadikan seseorang bertindak sesuai dengan pengetahuan, kemampuan yang dimiliki yang didasarkan atas pemahaman terhadap bacaan. Melalui program ini, diharapkan siswa dapat memperoleh keterampilan literasi dalam proses pembelajaran di sekolah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan pada akhirnya meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Serta melalui program ini, diharapkan dapat mengasah gaya belajar siswa yang tidak hanya sekedar menyerap pembelajaran atau informasi, namun dapat juga mengolah informasi atau pembelajaran yang diperoleh nantinya dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Gerakan literasi sekolah merupakan salah satu gerakan usaha untuk mengasah pemahaman dan memotivasi siswa dalam belajar. Karena dengan adanya gerakan literasi sekolah ini, menjadikan siswa terbiasa untuk membaca berbagai hal, pengetahuan yang semulanya siswa tidak tahu menjadi tahu, serta menimbulkan rasa penasaran apabila ada suatu bahan bacaan yang tidak dipahami atau tidak diketahui oleh siswa akan menimbulkan rasa penasaran dalam dirinya. Dari rasa penasaran tersebut timbul hasrat untuk belajar. Menurut Sarjiman, tahun 2014, halaman 75, motivasi merupakan serangkaian upaya untuk memberikan kondisi tertentu agar seseorang mau melakukan sesuatu. Adapun menurut Dimyati dan Mujiono, tahun 2013, halaman 80, motivasi dipandang sebagai kekuatan pendorong mental yang dapat menggerakkan dan membimbing perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Nah, berdasarkan wawancara penulis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2022, SD Negeri 023 Pandau Jaya merupakan salah satu SD negeri yang sudah menerapkan gerakan literasi sekolah sejak 1 tahun. Program gerakan literasi ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu program gerakan literasi yang telah rutin diterapkan di Sekolah Dasar Negeri 023 Pandau Jaya, yakni program harian yang termasuk ke dalam tahap pembiasaan, yaitu pada setiap hari Rabu, di mana sebelum siswa memasuki kelas dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, siswa berbaris di lapangan secara berkelompok berdasarkan kelas masing-masing yang dikoordinasi oleh guru kelas. Kemudian siswa diminta membaca berbagai bahan bacaan. Setelah 15 menit membaca, siswa yang dipilih secara acak diminta melaporkan hasil bacaannya yang akan mereka sampaikan di depan teman-temannya secara bergantian agar mereka saling menukarkan informasi dari bahan bacaan yang mereka baca. Serta kegiatan literasi juga diterapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, pembangunan lingkungan fisik sekolah yang kaya akan literasi juga sudah disediakan oleh Sekolah Dasar Negeri 023 Pandau Jaya, antara lainnya yaitu perpustakaan sekolah, sudut baca, dan area baca yang nyaman, penyediaan koleksi teks cetak, visual yang mudah diakses oleh warga sekolah, serta pengembangan sarana lain seperti UKS, kantin, dan kebun sekolah. Akan tetapi, masih terdapat permasalahan-permasalahan yang timbul, seperti yang pertama yaitu masih terdapat siswa yang belum mengikuti peraturan pelaksanaan program gerakan literasi sekolah seperti bercerita, bermain, mengganggu teman. Nah, yang kedua, serta masih terdapat beberapa siswa pada saat waktu masih istirahat, masih senang bermain daripada membaca. Dan yang ketiga, pada kelas rendah masih terdapat siswa yang tidak dapat atau belum lancar membaca, yang menyebabkan terganggunya motivasi siswa dalam belajar. Anggapan ini pun diperkuat oleh Wahyuni DKK
tahun 2018 halaman 680 yang menyatakan bahwa motivasi siswa dalam belajar muncul disebabkan adanya rasa ingin tahu yang tinggi dan keinginan untuk memahami sesuatu. Dengan pembiasaan membaca menjadikan siswa mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahui dan terus ingin mencari sesuatu yang mereka tidak ketahui dari bahan bacaan tersebut. Sedangkan Daytona dan Tsunasi tahun 2020 halaman 33, penyediaan sumber bacaan yang sesuai dengan anak juga dapat dijadikan suatu cara untuk menarik minat baca anak. Kecenderungannya rendahnya itu minat baca anak juga disebabkan karena kurang motivasinya belajar anak. Nah, permasalahan tersebut tentunya menjadi perhatian pihak sekolah. Akan tetapi, permasalahan tersebut dapat diatasi dan ditanggulangi melalui program gerakan literasi sekolah dengan kreatif, efektif, dan efisien. Dengan adanya pelaksanaan program gerakan literasi sekolah, ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, siswa yang efektif dan efisien. Gerakan literasi sekolah pada proses pembelajaran di sekolah harus dapat berpengaruh motivasi siswa dalam belajar dan nantinya akan menumbuh kembangkan budi pekerti siswa. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, maka peneliti ini ingin menggali lebih dalam pengaruh program gerakan literasi melalui penelitian yang berjudul tentang pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap motivasi siswa kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 023 Pandau Jaya, Kabupaten Kampar. Nah, di sini pun adanya juga rumusan masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yakni apakah terdapat pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap motivasi siswa kelas 5 SDN 023 Pandau Jaya, Kabupaten Kampar. Nah, adapun juga di sini tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, maka secara umum penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap motivasi belajar siswa kelas 5 SDN 023 Pandau Jaya, Kabupaten Kampar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan pendidikan gerakan literasi sekolah dalam memotivasi siswa belajar sehingga pemahaman siswa dalam belajar lebih baik serta dapat mengikuti kegiatan belajar secara efisien. Nah, yang kedua, manfaat praktis yang A-nya itu bagi siswa. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dan panduan bagi siswa dalam melaksanakan gerakan literasi sekolah sehingga memotivasi siswa belajar. Yang B, bagi guru. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi sumber dan panduan bagi guru agar dapat memotivasi siswa belajar melalui gerakan literasi sekolah. Nah, yang C-nya bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi masukan dan evaluasi pada belajar siswa, dapat memotivasi siswa belajar melalui gerakan literasi sekolah di SD Negeri 023 Pandau Jaya. Yang E, kajian teori. Dan selanjutnya ada kajian teori, yaitu gerakan literasi sekolah yang pertamanya. Yang A-nya pengertian gerakan literasi sekolah. Literasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu literacy, yang memiliki arti kemampuan baca tulis, yang dimana membaca merupakan proses menerima informasi dari sumber yang tertulis. Menurut David DKK tahun 2020 halaman 118, literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Adapun menurut Abidin dalam Setiawan dan Sudikdo tahun 2019 halaman 25, literasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan gambar dalam bentuk yang beragam, yang berkenaan dan membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, melihat, menyajikan, dan berpikir kritis tentang ide-ide. Dengan hal ini, memungkinkan seseorang untuk berbagi informasi serta berinteraksi dengan orang lain. Literasi merupakan suatu proses yang kompleks yang dimana melibatkan pengetahuan sebelumnya
budaya, serta pengalaman untuk pengetahuan baru dan pemahaman yang lebih mendalam. Menurut Widarti, DKK tahun 2019 halaman 10, Gerakan Literasi Sekolah atau disingkat dengan Gerakan Literasi GLS merupakan gerakan sosial dengan dukungan kolaboratif dari berbagai elemen. Salah satu langkah menjadi sekolah sebagai organisasi sebagai pembelajaran yang warganya literasi dengan mengembangkan pembiasaan membaca pada siswa dengan melakukan kegiatan membaca selama 15 menit sebagai bentuk kegiatan membaca. Adapun menurut Vitaloka dan kawan-kawan, tahun 2020, halaman 92, gerakan literasi sekolah adalah upaya menyeluruh yang melibatkan semua warga sekolah atau guru siswa, orang tua, atau wali, dan masyarakat sebagian bagian dari ekosistem pendidikan. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu gerakan literasi sekolah atau GLS yang membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, baik itu seluruh warga sekolah, masyarakat, dan lain-lain, untuk mewujudkan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang warganya literasi dengan melakukan pembiasaan membaca pada siswa, yakni melakukan kegiatan membaca selama 15 menit, agar nantinya mampu bertindak sesuai dengan pengetahuan, kemampuan yang dimiliki yang didasarkan atas pemahaman terhadap bacaan. Nah, selanjutnya B, ruang lingkup gerakan literasi. Nah, Faizah DKK tahun 2016 halaman 3 berpendapat mengenai ruang lingkup dari gerakan literasi sekolah atau GLS pada jenjang pendidikan sekolah dasar, yakni A, lingkungan fisik sekolah. Pada lingkungan fisik sekolah meliputi ketersediaan fasilitas serta sarana prasarana literasi. Yang B, lingkungan sosial dan afektif. Pada lingkungan sosial dan afektif dapat berupa dukungan dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah. Yang C, lingkungan akademik. Pada lingkungan akademik terdapatnya program literasi nyata yang dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah yang nantinya dapat menumbuhkan minat baca dan mendukung kegiatan pembelajaran di SD. Birth dan DKK dalam Widarti DKK tahun 2019 halaman 22 merincikan lebih jelas ruang lingkup gerakan literasi sekolah atau GLS yang dapat digunakan sekolah untuk membangun program gerakan literasi sekolah yang lebih baik. Ruang lingkup tersebut berupa yang pertama lingkungan fisik, yang A-nya itu di seluruh lingkungan sekolah dipajang karya siswa. Yang B, karya siswa dirotasi secara teratur untuk memberi kesempatan yang sama kepada seluruh siswa. Yang C, buku dan materi bacaan lain sudah tersedia di pojok sudut atau baca di seluruh ruang kelas. Yang D, buku dan bahan bacaan lain tersedia juga di ruangan selain ruang kelas agar siswa dan orang tua pengunjung dapat menggunakannya. Yang E, kantor kepala sekolah memajang karya siswa dan buku bacaan untuk anak. Yang F, kepala sekolah senantiasa bersedia berkomunikasi dengan warga sekolah. Yang kedua, lingkungan sosial dan afektif. A, memberikan penghargaan secara rutin atau setiap minggu atau bulan terhadap prestasi siswa yang akademis maupun non-akademis. Yang B, kepala sekolah secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan literasi. Yang C, menggunakan nuansa literasi untuk merayakan hari-hari besar dan nasional seperti membaca surat-surat untuk merayakan Hari Kartini. Yang ketiga, lingkungan akademis. Nah, yang A-nya itu terdapat tim literasi sekolah atau TLS yang bertugas melakukan asesmen dan perencanaan. Bila diperlukan ada pendamping dari pihak eksternal. Yang B, disediakan waktu khusus dan cukup banyak untuk pembelajaran serta pembiasaan literasi seperti membaca dalam hati atau sustained silent reading, membaca nyaring atau reading aloud, membaca bersama short reading, membaca terpandu guided reading, diskusi buku, bedah buku,
presentasi atau show and tell presentation. Yang C, waktu dalam kegiatan literasi dikelola sedemikian mungkin agar tidak dikorbankan kepentingan lain. Nah, dapat diambil kesimpulan dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu ruang lingkup sekolah yang meliputi ruang lingkup fisik, sosial, dan afektif, serta akademis sangat mempengaruhi pengembangan gerakan literasi di sekolah, di mana semakin ruang lingkupnya memadai atau cukup terpenuhi, maka semakin lebih baik pula program gerakan literasi sekolah di sekolah tersebut. Dan dalam pelaksanaannya, pihak sekolah dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolah. Pimpinan sekolah dan guru perlu bekerja sama untuk membuat ruang lingkup yang lebih baik. Yang C-nya, tujuan gerakan literasi sekolah, yaitu sekolah dengan minat literasi yang tinggi, kecenderungan siswanya akan lebih berhasil serta gurunya memiliki semangat yang tinggi dalam mengajar. Program membaca seperti membaca dalam hati serta membaca dengan nyaring hanyalah bagian dari kerangka besar untuk membangun gerakan literasi sekolah. Menurut Widyoko atau dalam David dan Ramadan tahun 2020 halaman 1430, gerakan literasi sekolah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pembelajaran dengan menghadirkan beragam buku dan bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Buku saku gerakan literasi sekolah yang dirancang oleh Wiyadarti DKK tahun 2013 halaman 3 juga telah menjelaskan beberapa tujuan gerakan literasi sekolah, yakni yang pertama, tujuan umum, menumbuh kembangkan karakter siswa dengan melalui budaya ekosistem literasi sekolah sehingga siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Yang kedua, tujuan khusus, terdapat 4 bagian tujuan khusus, yakni menumbuh kembangkan budaya literasi membaca serta menulis siswa di sekolah, meningkatkan kapasitas lingkungan warga sekolah agar menjadi literasi. Selanjutnya, menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang ramah anak dan memiliki suasana belajar yang menyenangkan agar warga sekolah mampu mengelola ilmu yang pengetahuan diperoleh. Dan selanjutnya yang terakhir, menjaga kelangsungan pembelajaran dengan menyediakan berbagai buku bacaan dan mewadahi berbagai strategi membaca. Nah, dapat diambil dari kesimpulannya dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu tujuan gerakan literasi sekolah adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah sebagai lingkungan pembelajaran yang menyenangkan dengan konsep melestarikan aktivitas membaca dan menulis sebagai upaya menumbuh kembangkan berbagai aspek-aspek yang dimiliki oleh siswa, seperti perubahan tingkah laku dan budi pekerti yang baik, serta siswa menjadikan berpikir sebagai kebiasaan untuk menuangkan ide-ide yang nantinya terciptanya suatu karya. Nah, yang D, prinsip gerakan literasi sekolah. Di dalam buku saku gerakan literasi sekolah yang dirancang oleh Wiyadarti DKK tahun 2017 halaman 6 dituliskan 6 prinsip gerakan literasi sekolah, yaitu yang pertama, sesuai dengan tahap perkembangan siswa berdasarkan dengan karakteristik siswa. Yang kedua, dilaksanakan dengan cara seimbangkan, menggunakan beragam teks serta memperhatikan kebutuhan siswa. Yang ketiga, berlangsung secara terintegrasi dan holistik di seluruh bidang kurikulum. Yang keempat, kegiatan literasi dilakukan secara berkelanjutan. Yang kelima, melibatkan keterampilan berkomunikasi lisan. Yang keenam, mempertimbangkan keragaman. Burst dalam Wiyadarti DKK tahun 2019 tanggal halaman 13 lebih merincikan 6 prinsip-prinsip gerakan literasi sekolah, yaitu yang pertama, perkembangan literasi berjalan sesuai tahapan perkembangan yang dapat diprediksi. Tahap perkembangan anak belajar membaca dan menulis bersinggungan di antara tahapan perkembangan. Mengetahui tahapan perkembangan literasi siswa dapat membantu sekolah memilih kebiasaan literasi yang benar dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya.
Yang kedua, program literasi yang baik bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tentunya sekolah yang menerapkan program literasi berimbang. Kedua, program literasi yang baik bersifat berimbang. Setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, tentunya sekolah yang menerapkan program literasi berimbang menyadari hal tersebut. Oleh karena itu, strategi membaca dan jenis teks bacaan perlu divariasikan dan disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Program literasi yang bermakna dapat dilaksanakan dengan menggunakan bahan bacaan dan berbagai bahasa seperti sastra anak dan sastra remaja. Yang ketiga, program literasi terintegrasi dengan kurikulum. Pembiasaan dan pembelajaran literasi di sekolah menjadi tanggung jawab semua guru dalam semua mata pelajaran. Karena mempelajari mata pelajaran apapun membutuhkan bahasa, terutama membaca dan menulis. Oleh karena itu, literasi guru di semua mata pelajaran perlu dikembangkan dari tingkat profesional. Yang keempat, kegiatan membaca dan menulis dilakukan setiap saat. Misalnya menulis surat kepada presiden atau membaca untuk ibu adalah contoh kegiatan literasi yang bermakna. Yang kelima, kegiatan literasi mengembangkan budaya lisan. Pada kegiatan pembelajaran di kelas, ruang kelas yang berkualitas berbasis literasi diharapkan mampu memunculkan berbagai diskusi lisan mengenai buku. Dan dalam kegiatan diskusi ini pada akhirnya memunculkan peluang terjadinya perbedaan pendapat sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. Siswa perlu belajar mengungkapkan pikiran dan pendapatnya, saling mendengarkan pendapat satu sama lain dan menghargai perbedaan pendapat. Yang keenam, kegiatan literasi perlu menumbuhkan kesadaran dan akan keragaman. Melalui kegiatan literasi sekolah, warga sekolah perlu menghargai perbedaan dan agar dapat dihadapkan pada pengalaman multikultural. Bahan bacaan siswa perlu menggambarkan kekayaan budayaan di Indonesia. Dapat diambil dari kesimpulan dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu prinsip-prinsip gerakan literasi sekolah yakni memahami bahwa tahap pertumbuhan siswa akan membantu sekolah memilih kebiasaan dan strategi pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan perkembangan. Warga sekolah menghormati serta menghargai perbedaan melalui kegiatan literasi di sekolah. Bahan bacaan siswa menggambarkan kekayaan budaya Indonesia agar siswa dapat pengalaman multikultural. Nah, yang tahap-tahap gerakan literasi sekolah. Menurut Yuanika dan Suratina tahun 2019 halaman 498, pelaksanaan gerakan literasi sekolah memiliki beberapa tahapan, yaitu tahapan pembiasaan. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk menumbuhkan minat siswa terhadap membaca dan kegiatan membaca. Yang kedua, tahap pengembangan. Pada tahap ini memiliki tujuan untuk mempertahankan minat dan kegiatan membaca, serta meningkatkan kelancaran dan pemahaman membaca siswa. Yang ketiga, tahap pembelajaran. Pada tahap ini bertujuan untuk menjaga serta mempertahankan minat siswa terhadap bacaan dan kegiatan membaca, serta meningkatkan kemampuan literasi siswa dengan memperkaya buku dan teks pelajaran. Dapat diambil kesimpulan dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu tahapan gerakan literasi sekolah yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap pembiasaan, tahap pengembangan, dan tahap pembelajaran yang memiliki tujuannya masing-masing. Yang tujuan dari tahap pembiasaan adalah untuk membangkitkan minat siswa terhadap bacaan dan kegiatan membaca. Pada tahap pengembangan memiliki tujuan yaitu mempertahankan minat terhadap kegiatan membaca dan meningkatkan kelancaran pemahaman membaca siswa. Tujuan terhadap tahap pembelajaran yakni mempertahankan minat terhadap bacaan dan kegiatan membaca serta meningkatkan kemampuan keterampilan literasi siswa dengan buku pengayaan. Dan selanjutnya yang F, indikator gerakan literasi. Nah, tolak ukur atau penilaian terhadap gerakan literasi ini sekolah dapat dinilai dari tahap pelaksanaannya, yaitu menurut Kemendikbud dalam Binas Devi tahun 2019
halaman 33 tentang 3 tahapan kegiatan literasi, yakni yang pertama, pembiasaan. Ini dicapai melalui kegiatan membaca selama 15 menit untuk meningkatkan minat baca. Yang kedua, pengembangan merupakan tahapan yang kedua di mana hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi melalui kegiatan menanggapi buku pengayaan. Yang ketiga, pembelajaran. Pada tahap ini yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan literasi di semua mata pelajaran menggunakan buku. Selanjutnya, adapun yang kedua, motivasi belajar. Nah, yang A-nya itu pengertian motivasi belajar. Kata motivasi sering terdengar di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan sudah menjadi hal yang umum ketika seseorang menyebut dengan motif untuk menunjukkan mengapa seseorang itu harus melakukan sesuatu. Istilah motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak subjek untuk melakukan aktivitas terbentuk untuk mencapai suatu tujuan. Berawal dari kata motif tersebut dari Sudirman tahun 2014 halaman 73 berpendapat motivasi adalah kekuatan penggerak yang dapat menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama apabila seseorang memiliki keinginan atau kebutuhan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun menurut Kiswoyowati atau dalam Wahyuni DKK tahun 2018 halaman 680, motivasi adalah keseluruhan daya penggerak yang terdapat dalam diri siswa agar menumbuhkan aktivitas belajar serta membimbing siswa agar tergerak melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dapat diambil kesimpulan dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu motivasi adalah daya penggerak seseorang untuk melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu yang agar dapat diharapkan. Motivasi sangat berperan penting dalam belajar. Dengan adanya motivasi membangkitkan minat peserta didik untuk melakukan kegiatan dan mempunyai rasa ingin tahu terhadap pengetahuan baru. Nah, yang B-nya macam-macam motivasi. Nah, berbagai macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Usman, dalam Akmila tahun 2015 halaman 27, motivasi dapat timbul dari dalam diri seseorang dan gambaran dari luar. Hal ini pun diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, motivasi intrinsik. Pada motivasi ini untuk mencapai tujuan yang terkandung di dalamnya. Proses pembelajaran motivasi ini atas dasar kemauan diri sendiri tanpa dipaksa orang lain. Misalnya, seseorang anak itu yang ingin belajar karena ingin menambah wawasan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, ia rajin belajar agar memperoleh ilmu. Nah, yang kedua, motivasi ekstrinsik. Nah, pada motivasi ini disebabkan oleh pengaruh luar individu. Hal tersebut dapat berasal dari ajakan orang lain, perintah, ataupun bahkan paksaan dari orang lain sehingga ia mau melakukan sesuatu. Misalnya paksaan orang tua kepada anak untuk terus belajar. Nah, selanjutnya motivasi yang ketiga, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, yang A motivasi intrinsik yaitu motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsi tanpa perlu dirangsang dari luar, karena setiap orang sudah memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Yang B-nya motivasi ekstrinsik. Nah, motif-motif yang aktif dan efektif akibat rangsangan dari luar. Nah, dapat pun kita simpulkan dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu motivasi dapat timbul dari berbagai hal. Hal tersebut menjadikan motivasi menjadi beberapa jenis atau macam, yang diantaranya motivasi yang sudah menjadi bawaan, motivasi yang dipelajari, motivasi jasmania dan rohania, serta motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang C, fungsi motivasi belajar. Nah, dalam kegiatan belajar, motivasi memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan belajar. Sehubung dengan hal tersebut, terdapat beberapa fungsi motivasi dalam belajar dari beberapa sudut pandang, diantaranya menurut Prawira dalam Akmila tahun 2015 halaman 29, fungsi motivasi
yaitu motivasi adalah untuk membimbing dan mengatur perilaku di kehidupan nyata. Biasanya, motivasi digambarkan sebagai pembimbing, pengarah, dan pengorientasi suatu tujuan tertentu dari individu. Perilaku individu dianggap termotivasi jika bergerak menuju arah tertentu. Oleh karena itu, suatu motivasi dipastikan memiliki arah tujuan serta mengandung ketekunan dalam kegigihan dan bertindak. Nah, yang selanjutnya menurut Sardiman tahun 2014 halaman 85, motivasi yaitu sebagai penggerak untuk mendorong individu melakukan sesuatu seperti motor yang melepas energi. Dalam hal ini motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Nah, menentukan arah perbuatan yaitu menuju tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, motivasi dapat memberi arahan dan kegiatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dapat diambil kesimpulannya yaitu dari beberapa sudut pandang di atas, yaitu motivasi berfungsi sebagai pendorong atau penggerak agar individu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta motivasi sebagai pengarah individu dalam bertindak agar mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus dihindarkan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai suatu target atau tujuan. Yang D, bentuk-bentuk motivasi belajar. Nah, untuk menumbuhkan motivasi dalam kegiatan belajar ini, terdapat beberapa bentuk atau cara yang berdasarkan beberapa sudut pandang, yaitu menurut Sudirman tahun 2014 halaman 92, bentuk-bentuk motivasi dalam belajar yaitu diuraikan sebagai berikut. Nah, yaitu memberi nilai atau angka. Pada bentuk motivasi ini, angka merupakan nilai dari aktivitas kegiatan belajarnya, mayoritas belajar siswa untuk mencapai angka-angka yang baik. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ujian sekolah, siswa mengajar dan mencapai nilai yang baik pada rapor mereka. Nah, yang selanjutnya hadiah. Hadiah dapat juga dikatakan sebagai motivasi, namun tidak selalu demikian. Dikarenakan dalam suatu pekerjaan, hadiah mungkin tidak akan menjadi menarik untuk seseorang yang tidak tertarik dalam menjalankan pekerjaan tersebut. Misalnya memberikan hadiah kepada siswa dapat menggambar dengan baik, namun tidak akan menjadi menarik pada siswa yang tidak memiliki kemampuan dalam hal bakat bidang menggambar. Nah, selanjutnya pujian. Apabila terdapat siswa yang berhasil mampu menyelesaikan suatu tugas yang diberikan dengan baik, sangat perlu memberikan suatu pujian sebagai motivasi positif bagi siswa. Dengan pujian tersebut, siswa merasakan kebahagiaan yang dapat meningkatkan semangat siswa untuk terus belajar, serta dengan adanya suatu pujian akan membuat siswa merasa apa yang telah dibuat dan dipelajarinya tidak menjadi sia-sia. Yang E, indikator motivasi belajar. Nah, menurut Uno dalam Dharmawati tahun 2013 halaman 81, indikator motivasi belajar dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu sebagai berikut: adanya hasrat dan keinginan untuk berhasil, yaitu adanya suatu hasrat dan keinginan untuk berhasil di dalam diri seorang. Pada umumnya dapat dikatakan sebagai motif berprestasi, yakni motif untuk memperoleh kesempurnaan, atau timbul motif untuk berhasil dalam melakukan suatu tugas dan pekerjaan. Nah, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Hal ini pun berkaitan dengan kemauan siswa untuk belajar, disiplin, tanggung jawab dengan tugas yang diberikan, dan kesadaran akan pentingnya pengetahuan. Dan adanya harapan dan cita-cita masa depan. Suatu harapan didasari pada keyakinan bahwa orang akan terpengaruhi oleh perasaan tentang gambaran hasil tindakan mereka, seperti keinginan yang mendapatkan hasil yang baik dalam pelajaran, akan berusaha untuk terus belajar dengan tekun, karena menganggap dengan memperoleh nilai yang baik akan memperoleh cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, penelitian relevan, yaitu hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sari dan Rizka Zikrayanti tahun 2018 dengan judul Pengaruh Gerakan Literasi Sekolah terhadap peningkatan minat baca siswa di SMA 3 Takengon, yaitu hasil pembelajaran menunjukkan adanya pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap peningkatan minat baca siswa, sebagaimana besaran kontribusi yang diberikan tergolong
sedikit, yakni hanya mencapai 30%. Perbedaan peneliti dengan relevan yakni relevan membahas minat baca pada variabel dependen, sedangkan peneliti membahas motivasi belajar siswa. Persamaan yakni sama-sama membahas gerakan literasi sekolah. Nah, hasil penelitian yang dilakukan Aimeh Asyanti tahun 2019 dengan judul pengaruh gerakan literasi sekolah dan percaya diri terhadap prestasi belajar siswa di SMK Negeri 1 Karanganyar. Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara gerakan literasi sekolah terhadap prestasi belajar siswa, sebagaimana nilai hitung lebih besar dari tabel, yaitu 2,06 lebih besar dari 1,99. Perbedaan penelitian dengan relevan yakni relevan membahas prestasi belajar pada variabel dependen, sedangkan peneliti membahas motivasi belajar siswa. Persamaannya yakni sama-sama membahas gerakan literasi sekolah. Selanjutnya, kerangka berpikir. Gerakan literasi sekolah merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pembiasaan membaca siswa sebagai langkah yang nyata untuk membangkitkan rasa peka terhadap pendidikan dan semakin sadar akan pentingnya literasi di zaman yang semakin berkembang dan modern. Gerakan literasi sekolah dapat terus dikembangkan dengan baik apabila pelaksanaannya siswa ikut mengapresiasi program ini dengan baik. Jika gerakan literasi sekolah tidak berjalan dengan baik, maka tujuan pemerintah untuk meningkatkan budaya membaca di Indonesia akan sulit tercapai. Nah, melalui program ini diharapkan siswa dapat memotivasi siswa dalam belajar, karena dengan adanya gerakan literasi sekolah ini menjadikan siswa terbiasa untuk membaca berbagai hal pengetahuan yang semulanya siswa tidak tahu akan menjadi tahu, serta menimbulkan rasa penasaran apabila ada suatu bahan bacaan yang tidak dipahami atau tidak diketahui oleh siswa, maka akan menimbulkan penasaran dalam diri mereka. Dari rasa penasaran tersebut timbul hasrat untuk terus belajar. Nah, dari gerakan literasi sekolah kita akan melanjutkan ke tahap pembiasaan. Setelah kita melakukan tahap pembiasaan, melalui itu baru kita motivasi belajar. Nah, itulah kerangka berpikir. Selanjutnya, hipotesis. Nah, hipotesis penelitian yakni rangkuman dari kesimpulan teoritis yakni diperoleh dari kajian pustaka. Nah, menurut Febriza dan Zul tahun 2015 halaman 128, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris. Nah, hipotesis penelitian adalah suatu jawaban suatu sementara dari permasalahan penelitian yang nantinya kebenarannya akan dibuktikan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah HA, terdapat pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar negeri 023 Pandau Jaya. HO, tidak terdapat pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap motivasi belajar siswa di sekolah dasar negeri 023 Pandau Jaya. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian, yaitu dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2015 halaman 14, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode ex post facto karena data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan fakta-fakta yang ada pada koresponden tanpa memberikan perlakuan pada variabel terikat. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskripsi kuantitatif. Nah, yang kedua yaitu tempat dan waktu penelitian. Nah, tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 023 Pandau Jaya, Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan melalui setelah seminar proposal, yakni dari bulan April hingga Mei. Nah, hingga Mei 2022. Yang ketiga, populasi dan sampel. Nah, populasi. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.
Yang B, sampel. Nah, menurut Syahrum dan Salim, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Dalam penetapan atau pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel itu representatif atau mewakili terhadap populasinya. Adapun menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Nah, selanjutnya yang keempat, variabel penelitian, yaitu variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang di dalamnya peneliti menentukan bentuk apa saja yang akan diteliti untuk memperoleh informasi tentang hal tersebut dan kemudian menarik kesimpulannya. Terdapat dua macam variabel dalam penelitian, yaitu variabel bebas atau variabel independen. Yang kedua, variabel terikat atau variabel dependen. Nah, yang kelima, definisi operasional variabel. Yang pertama, variabel X merupakan variabel independen, yaitu gerakan literasi sekolah. Nah, gerakan literasi sekolah yang membutuhkan dukungan dari berbagai elemen, baik itu seluruh warga sekolah, masyarakat, dan lain-lain, untuk mewujudkan sebagai organisasi. Pembelajaran yang warganya literasi dengan melakukan pembiasaan membaca pada siswa, yakni melakukan kegiatan membaca selama 15 menit agar nantinya mampu bertindak sesuai dengan pengetahuan kemampuan yang dimiliki didasarkan atas pemahaman terhadap membaca. Nah, yang keenam, teknik dan instrumen pengumpulan data, yaitu menurut Sugiono, adanya kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Nah, selanjutnya, kuesioner angket dalam penelitian ini adalah kuesioner yang tertutup yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui pengaruh gerakan literasi sekolah, motivasi belajar, dan gaya belajar siswa setelah adanya program gerakan literasi sekolah. Selanjutnya, dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berasal dari kata dokumen, yaitu barang-barang tertulis. Dalam menggunakan dokumentasi, penulis ini menyediakan benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, buku profil, catatan harian, dan dokumentasi lainnya. Dokumen ini yang bersumber dari bahan tertulis pada dasarnya adalah segala bentuk sumber informasi yang berkaitan dengan penelitian, baik itu dokumen resmi ataupun dokumen tidak resmi. Dokumen yaitu mencari data yang memuat hal atau variabel berupa catatan, transkrip, agenda, catatan rapat, buku, surat, dan kabar sebagainya. Selanjutnya, 7 teknik analisis data, yaitu ujian prasyarat analisis. Nah, apabila variabel yang dianalisis berdistribusi normal dan homogen, maka analisis dapat dilakukan. Oleh karena itu, uji normalitas dan homogenitas merupakan persyarat untuk analisis data, yaitu kayak pengujian normalitas, pengujian homogenitas, agar dapat lebih baik. Nah, yang selanjutnya, analisis deskriptif. Teknik analisisnya ini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Ini menganalisis data secara umum dengan teknik statistik. Analisis bertujuan untuk mengklasifikasi data sesuai dengan kategori yang ditentukan pada setiap variabel. Analisis ini digunakan untuk menentukan presentasi masing-masing variabel berdasarkan kategorinya. Nah, pengujian hipotesis. Di sini pun pengujian hipotesis ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan regresi linear sederhana dibantu dengan SPSS for Windows untuk menunjukkan hubungan antara suatu variabel bebas dengan variabel terikat. Regresi linear ini sederhana memiliki tujuan utama, yaitu untuk memprediksi atau melakukan peramalan. Selanjutnya yaitu yang terdapat pengaruh gerakan literasi sekolah ini terhadap motivasi belajar di siswa sekolah negeri 023 Pandau Jaya. Nah, tidak dapat juga pengaruh gerakan literasi sekolah terhadap motivasi belajar siswa di SDN negeri 023 Pandau Jaya. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.